Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Denisa Smoko STM Eng selaku dosen Universitas Telkom dalam mengampu mata kuliah Embedded System. Perkenalkan, nama saya Bague Susanto. Saya dari Prodi S1 Sistem Komputer cabang Universitas Telkom Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan presentasi daripada PPT saya atau project saya, yaitu mengenai Smart Room Monitoring dan Controlling ruang server, yang mana presentasi pada kali ini akan digunakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Baiklah, di sini untuk perkenalkan diri, yaitu nama saya Bague Susanto, NIM 6304920090080, lalu kelas saya sk.s1.s.20.0.slw, kampus cabang Universitas Telkom Siliwangi. Nah, untuk latar belakang, pada mata kuliah Embedded System, mahasiswa mempelajari IoT atau Internet of Things. Kami dari kelompok 6 membuat sebuah proyek sederhana berbasis IoT yang menghubungkan 3 alat dengan microcontroller yang berfungsi untuk monitoring dan controlling ruang server. Lalu tujuan pembuatan proyek ini adalah agar seorang admin ruang server dapat memantau suhu atau temperatur, kelembapan atau humidity, dan keamanan ruang server secara real time dari jarak jauh atau luar ruangan, serta segera mengambil tindakan saat kondisi ruang server terancam bahaya untuk menghindari kerusakan server. Nah, untuk penjelasan proyeknya, ruang server adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan server, perangkat jaringan, dan perangkat lainnya yang terkait. Sebuah ruang server harus memiliki standar keamanan tertentu, meliputi suhu, kelembapan, dan aspek keamanan, yaitu berupa kendali akses masuk dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Pada proyek ini, desain yang dibuat adalah ESP32 sebagai microcontroller, sensor DHT22 untuk pemantauan suhu, dan sensor PIR atau Passive Infrared Receiver untuk mendeteksi pancaran sinar inframerah dari suatu objek. Pada sistem ini, fungsi monitoring digunakan untuk mengetahui dan memantau suhu, kelembapan, serta ada tidaknya pancaran inframerah atau gerakan yang mengancam keamanan ruang server. Sedangkan fungsi controlling memungkinkan admin ruang server untuk mengendalikan atau menyalakan, mematikan kipas angin ketika suhu ruangan di luar batas toleransi. Nah, untuk kondisi pernyataannya, jika sensor DHT22 membaca suhu ruangan berada di A, suhu di antara 20 derajat Celcius sampai dengan 25 derajat Celcius, maka buzzer tidak menyala. Tampil pesan suhu ruangan aman pada LCD I2C, dan data suhu kelembapan juga akan tampil pada blink. B. Suhu di atas 25 derajat Celcius atau di bawah 20 derajat Celcius, maka buzzer akan berbunyi. Tampil pesan suhu ruangan berbahaya pada LCD I2C. Data suhu kelembapan akan tampil pada blink dan admin ruang server akan menyalakan kipas untuk mendinginkan ruangan. Sementara itu, jika sensor PIR mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah atau pergerakan, maka lampu ruangan akan menyala dan status lampu ruangan nyala akan ditampilkan pada blink. Demikian sebaliknya, status lampu ruangan mati akan ditampilkan pada blink jika sensor PIR tidak mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah atau pergerakan. Nah, itu dia penjelasan proyek saya atau perangkat saya. Berikutnya yaitu spesifikasi perangkat yang akan digunakan. 1. ESP32, 2. Sensor PIR atau Passive Infrared Receiver, 3. Buzzer, 4. LED, yaitu diantaranya LED merah dan hijau. Lalu di sini lampu ruangan di sini diibaratkan sebagai LED biru nantinya di workpiece saya. Lalu kipas angin juga diibaratkan LED magenta. Lalu ada LCD I2C 16x2. Yang ke-8 relay sebanyak 2 buah. Nah, ini adalah gambaran rangkaian perangkat saya.
Berikutnya saya akan menjelaskan untuk instalasi perangkatnya. Baiklah, kita mulai dari ESP32. Di sini untuk mohon maaf, kita mulai dari peer. Di sini VCC peer saya hubungkan dengan ESP32 pin VCC. Lalu pin groundnya saya hubungkan dengan groundnya juga. Lalu untuk pin datanya atau pin outnya itu di pin D12 ESP32. Buzzer pin ground saya hubungkan dengan ground, lalu pin outnya saya hubungkan dengan pin D19. Lalu untuk relay 1 VCC dengan VCC, ground dengan ground, lalu in saya hubungkan dengan pin D2 ESP32. Lalu untuk relay 2 pin VCC dengan VCC, ground dengan ground, lalu in relay 2 dengan pin 14 ESP32. Berikutnya DHT22 VCC dengan VCC, ground dengan ground, lalu pin SDA dengan pin 15 ESP32. Lalu LCD I2C VCC dengan VCC, ground dengan ground, SDA ke pin 21, SCL ke pin 22. LED merah ground dengan ground, VCC dengan VCC, lalu untuk datanya ke pin 18. LED hijau ground dengan ground, VCC dengan VCC, dan untuk datanya pin 17. Lalu saya jelaskan juga untuk rangkaian di lampu ruangan dengan relay, yaitu VCC lampu ruangan di sini terhubung dengan COM dari relay. Lalu groundnya lampu ruangan ini terhubung dengan no relay. Berikutnya untuk sumber tegangan, untuk VCC terhubung dengan relay. Lalu untuk lampu ruangan groundnya terhubung dengan ground sumber tegangan. Lalu berikutnya untuk kipas angin, di sini terhubung dengan relay 2. VCC kipas angin terhubung dengan COM relay 2. Lalu ground kipas angin terhubung dengan no relay 2. Lalu untuk sumber tegangannya, VCC terhubung dengan no relay 2, ground terhubung dengan ground kipas angin. Nah, berikutnya untuk flowchart monitoringnya. Di sini kita mulai dari start. Lalu sensor peer, sensor DHT22 akan mendeteksi kondisi pada saat itu. Misalnya sensor peer di sini akan mendeteksi infrared. Apakah kondisinya tidak atau ya? Misal kalau tidak berarti prosesnya yaitu lampu ruangan mati. Lalu dia akan mengirimkan informasi ke blink. Jika iya, maka lampu ruangan nyala, lalu akan mengirimkan informasi ke blink. Itu untuk sensor peer. Lalu yang sebelahnya ada sensor DHT22. Di sini akan mendeteksi apakah suhu antara 20 derajat atau 25 derajat Celcius. Jika tidak, maka buzzer berbunyi, lampu LED merah menyala, lalu akan mengirimkan informasi ke blink. Jika iya, maka lampu LED hijau menyala dan akan mengirimkan informasi ke blink. Dan sensor DHT22 ini akan mengirimkan informasi juga di LCD I2C. Dan terakhir outputnya akan tampil di blink dan selesai. Berikutnya untuk flowchart controllingnya, kita mulai dari start. Lalu di sini diproses di blink. Apakah di blink ini kita punya switch buat controller kipas angin. Jadi kita bisa meng-on off kan kipas angin lewat blink, ya. Jika kondisinya on, maka kipas angin menyala. Jika kondisinya off, maka kipas angin mati. Lalu selesai. Berikutnya pembuatan template blink. Di sini nomor 1, login blink dan pada dashboard klik developer zone untuk membuat template baru. Kedua, klik plus new template, maka akan muncul jendela baru. Ketiga, isikan nama hardware, connection type sesuai dengan alat yang akan digunakan. Jangan lupa untuk memberikan penjelasan pada kolom deskripsi. Ya, 1, 2, 3. Lanjut, pilih tab data stream untuk membuat channel. 2, lalu klik plus new template dan pilih virtual pin. 1, 2. Ketiga, berikan nama, pin serta data type yang sesuai terhadap output.
dari alat yang akan kita buat, lalu klik save. Kita isikan yang di virtual pin, lalu kita klik save. Kita dapat membuat virtual pin sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, setelah membuat virtual pin, maka proses selanjutnya adalah membuat tampilan dari hasil data alat di web dashboard. Kedua, jika pada alat akan ada tombol untuk on off, maka pilih switch pada widget box. Di widget box ini kita pilih switch, kita drag ke web dashboard. 3. Pada saat klik roda gigi pada switch akan muncul konfigurasi dari switch. Karena virtual pin sudah dibuat, maka masukkan data stream sesuai dengan kondisi hasil dari alat. Contoh di sini output alat untuk menyalakan kipas. Contoh ya. Selanjutnya, berikutnya karena ada output angka, maka ambil widget gauge dan sesuaikan virtual pin-nya. Yang kedua, saat roda gigi diklik, maka akan muncul konfigurasi dan sesuaikan dengan data stream yang dibuat. Oke. Berikutnya, masih pada developer zone template tadi, langkah akhir add first device. Ketiga, lalu isikan device name dan create, maka akan diberikan out token, template ID dan template name. Lalu setelah semua selesai, maka klik menu device, lalu klik device info. Klik tab menu device info, maka akan mendapatkan sebuah out token agar ditambahkan ke coding. Ini kita copy, ini kita tambahkan ke coding. Berikutnya untuk penjelasan dari codingnya atau script project. Di sini kita mulai dari pendefisian praprosesor yang menyimpan ID template, nama template, dan token autentikasi Blink. Ya, ini kita paste di sini yang tadi kita copy. Berikutnya kita deklarasikan untuk memanggil library WiFi, ESP 32, DHT-ESP, Wire, dan Liquid Crystal I2C. Berikutnya kita deklarasikan variabel out yang menyimpan token SSID dan password jaringan WiFi. Ya. Berikutnya deklarasi objek timer dari kelas Blink timer dan deklarasi variabel relay peer, relay 2 dan DHT. Ya, kita deklarasikan pin-pinnya. Lalu kita deklarasikan juga untuk variabel LED hijau, LED merah, dan buzzer. Selanjutnya kita deklarasikan variabel value 0, deklarasi objek DHT dari kelas DHT-ESP. Ya, objek ini digunakan untuk berkomunikasi dengan sensor DHT22. Lalu deklarasi variabel nilai digital. Berikutnya kita masuk ke fungsi yang akan dipanggil ketika nilai widget Blink dengan ID V0 berubah. Ambil nilai dari widget Blink, ubah ke integer. Ya. Nilai disimpan dalam variabel value 0. Lalu berikutnya pernyataan kondisional. Jika value 0 bernilai 1, maka kipas angin nyala dan akan memberikan sinyal high ke relay. Ya. Lalu mengirimkan pesan kipas nyala ke Blink, ke serial pin ya, ke serial pin. Sebaliknya jika value 0 bukan 1, maka kipas angin mati dan akan memberikan sinyal low ke relay, lalu mengirimkan pesan kipas mati. Kita masuk ke coding void setup. Di sini fungsi setup yang akan dijalankan sekali pada saat perangkat pertama kali dihidupkan. Ya. Berikutnya inisialisasi komunikasi dengan sensor DHT22 dengan settingan baud rate-nya adalah 115.200. Lalu berikutnya ini untuk inisialisasi LCD. Nah, berikutnya kita deklarasikan ya relay 2, LED merah, LED hijau, buzzer sebagai output. Lalu peer-nya sebagai input. Nah, kita masukkan perintah koneksi ke WiFi ya, koneksi ke WiFi dengan SSID dan password yang ditentukan. Perintah tunggu sampai ESP32 terhubung ke WiFi. Nah, berikutnya kita masuk ke coding void loop. Nah, fungsi loop yang akan dijalankan secara berulang. Dalam fungsi ini menjalankan Blink run untuk memproses komunikasi dengan server Blink
dan timer run untuk menjalankan jadwal pemanggilan fungsi myTimerEvent. Nah, berikutnya ini yang serial.print, perintah untuk mengambil data suhu dan kelembapan serta menampilkan pesan data kelembapan dan data suhu. Nah, kita masuk ke pernyataan kondisional. Ya. Jika data suhu lebih dari 25 atau kurang dari 20, maka ini dia, menampilkan pesan di LCD suhu ruangan berbahaya. Buzzer berbunyi, lampu LED merah menyala, dan kita kirim ke data kelembapan dan data suhu ke Blink. Ini pernyataan kondisi, ya. Lalu else, ya. Jika data suhu antara 20 sampai 25, maka menampilkan pesan di LCD suhu ruangan aman, buzzer mati, lampu LED hijau menyala, dan kirim data kelembapan dan data suhu ke Blink. Nah, kita lanjut ke ini ya. Ambil variabel nilai digital dari hasil deteksi PIR. Lalu di sini ada pernyataan lagi kondisional. Jika nilai digital high atau 1, ada gerakan yang terdeteksi, maka akan mengirim pesan lampu ruangan menyala dan relay akan high dan lampu akan menyala. Pada Blink akan menampilkan pesan lampu ruangan menyala dan begitu sebaliknya. Nah, yang terakhir untuk demonya akan saya demokan, ya. Baik, berikutnya akan saya demokan untuk projectnya. Di sini sudah saya run untuk project saya. Bisa dilihat bahwa di sini untuk kelembapannya adalah 52%, temperaturnya 24 derajat Celcius. Lalu di sini pernyataannya adalah suhu ruangan aman serta lampu ruangan mati, ya. Lampu ruangan mati. Oke. Di sini di Blink kita bisa lihat bahwa suhunya tampilnya 24, lalu kelembapannya 52. Ya, sesuai ya, temperatur 24, kelembapannya 52. Lalu statusnya lampu ruangan mati, ya. Berikutnya saya akan coba untuk kondisi ini, ya, daripada suhunya. Jadi kan jika dia itu di antara 20 sampai 25, ini ya, 20 dan di antara 20 dan 25, maka suhu ruangannya aman. Nah, misal kita coba di atas 25, misalnya 27. Ini kita tunggu dulu. Nah, jika dia kondisinya di atas 25, maka buzzernya berbunyi, LED merah menyala. Dan kita bisa lihat di sini di Blink suhunya tertampil 27 derajat, ya. Oke, dan di sini buzzer berbunyi. Nah, saya sebagai administrator di ruangan tersebut, ketika melihat seperti ini, maka kipas akan saya nyalakan, ya. Kita on kan, kita klik, kita on, kita lihat di project kita. Nah, kipas menyala, ya. Di sini kipas diibaratkan ini, ya, apa, LED ini. Nah, oke. Itu untuk suhu ruangan berbahaya, ya. Sudah kita coba. Di sini di LCD I2C juga tertampil, ya, kondisinya yaitu suhu ruangan berbahaya, ya, 27 derajat. Nah, misal kita kembalikan lagi ke temperatur di antara 20 dan 25, misal 22. Nah, suhu tertampil suhu ruangan aman, ya, karena dia kan di bawah 25, ya, dan di antara 20. Nah, tertampil di Blink 22 derajat Celcius. Lalu untuk kelembapannya misalnya saya atur, saya naikkan jadi katakanlah 66%. Kita lihat untuk, ya, di Blink tertampil kelembapannya berubah, ya, dari 52 ke 66. Nah, untuk kipasnya masih menyala, kita off kan.
Kita off. Nah, kipas mati ya di sini. Diibaratkan kipas untuk LED pink ini off. Suhu ruangan aman. Nah, berikutnya akan saya coba untuk sensor PIR-nya ya. Oh ya, ini kan suhu ruangan aman, maka yang tertampil yaitu LED hijaunya menyala ya. Oke, berikutnya saya coba untuk sensor PIR. Di sini ada sensor PIR. Misalnya di sini terdeteksi suatu gerakan atau ada cahaya dari sinar mata. Tidak ada cahaya, maksudnya ada gerakan. Kita simulasikan. Kita nyalakan lampu ruangannya. Nah, lampu ruangan menyala di sini ya. Dan LED biru ini yang diibaratkan lampu ruangan menyala. Lalu di blink, di sini status lampunya tertampil lampu ruangan menyala. Oke. Lalu saya off-kan. Saya off-kan sebentar. Nah, lampu ruangan mati, di sini LED birunya off. Lalu status di blink, maka tertampil lampu ruangan mati. Oke, seperti itu ya demo project dari saya. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.